Hai, selamat datang kembali di channel Andre Tuan. Dan pada video kali ini kita akan bahas tentang pinjaman dari Shopee yang namanya Shopee Pinjam. Jadi pada video kemarin kita udah sempat pinjam di Shopee Pinjam dan saya katakan bahwa kita bisa pinjam di Shopee Pinjam berkali-kali selama limitnya masih ada. Nah, ini tepat 1 minggu setelah pinjaman pertama saya dan kita akan buktikan apakah benar kita bisa pinjam berkali-kali di Shopee selama limitnya masih ada. Jadi, buat kalian yang tertarik dengan konten kayak gini, boleh klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar dapat notif ketika channel Andre Tuan upload video-video baru tentang rekomendasi pinjaman online terbaik dan terpercaya yang tentunya sudah legal OJK. Oke, kamu bisa lihat layar handphone saya ada di samping sini. Ini adalah tampilan dari aplikasi Shopee. Jadi, untuk mendapatkan pinjaman dari Shopee, kamu tidak perlu install aplikasi yang berbeda dari aplikasi Shopee. Cukup install aplikasi Shopee aja, dan buat kamu yang belum jadi pengguna Shopee, linknya udah aku letakkan di kolom deskripsi. Lalu kita ke tab yang paling kanan, yaitu saya, dan kita klik. Di bagian dompet saya ada beberapa pilihan. Shopee Pay, Koin Shopee, SPayLater, dan S-Pinjam. Jadi, SPayLater dan S-Pinjam adalah dua jenis pinjaman dari aplikasi Shopee yang bisa kita pergunakan. Untuk SPayLater, kita bisa pergunakan untuk beli barang tanpa kartu kredit di aplikasi Shopee. Nanti mungkin kita akan buatkan di video terpisah ya. Lalu, untuk kamu yang pengen dapatkan uang tunai, jadi bukan barang, itu pakainya Shopee Pinjam. Dan bisa kita lihat limitnya itu berbeda. Untuk aku mendapatkan barang, limitnya 9.450.000. Lalu kalau aku ingin dapatkan pinjaman uang tunai, limitnya adalah 6.250.000. Nah, jadi limit totalku untuk Shopee Pinjam adalah 7.500.000. Tapi karena udah dipakai 1.250.000 di pinjaman pertama, makanya limitnya turun nih, jadi 6.250.000. Dan kita ingin buktikan apakah bisa berkali-kali pinjam di Shopee Pinjam selama limitnya masih ada. Oke, langsung aja kita klik Shopee Pinjam. Limit tersedia 6.250.000, total limit 7.500.000. Kamu dapat mengajukan pinjaman menggunakan limit yang tersedia. Berarti saya bisa pinjam sampai 6.250.000 lagi. Lalu untuk pembayaran bulan depan, jadi saya punya tagihan dari pinjaman pertama itu 466.081 yang dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan. Oke, langsung aja kita pinjam dan klik ajukan. Masukkan jumlah pinjaman. Tersedia mulai 1.250.000 hingga 6.250.000. Jadi aturan pinjam di Shopee itu kayak gini. Untuk limit pinjaman kurang dari 7,5 juta, kamu minimum pencairan adalah 750.000. Lalu buat kamu yang dapat limit pinjaman 7.500.000 sampai 15 juta, itu minimum pencairan adalah 1.250.000. Dan terakhir, untuk kamu yang punya limit pinjaman lebih dari 15 juta, minimum pencairan adalah 1.500.000. Oke, kalau udah jelas, langsung aja kita masukkan sesuai dengan keperluan. Saya akan pinjam 1.250.000 dan kita pilih durasi pinjamannya. Paling kecil 3 bulan, lalu 6 bulan, dan 12 bulan. Untuk pinjaman 12 bulan kita bisa lihat, pinjaman yang diajukan 1.250.000 ada admin 12.500, jadi kita akan terima potong 1%, 1.237.500. Dan terakhir cicilan bulanannya adalah 156.667. Dan saya ingin hapus proteksi S-Pinjam karena saya nggak perlu asuransi dari Shopee. Dan kita bisa lihat turun ya, cicilannya jadi 153.000. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kamu dapat pinjaman dengan cicilan yang lebih ringan ketika pinjam di Shopee Pinjam. Oke, kita coba ubah durasi pinjaman jadi 6 bulan. Untuk pinjaman 6 bulan, cicilan per bulannya adalah 257.728. Dan terakhir, untuk 3 bulan, cicilan bulanannya adalah 466.081. Nah, mungkin ada dari kamu yang bertanya-tanya,
kapan saya perlu bayar. Ini aplikasi Shopee udah transparan banget, kita tinggal klik pembayaran pinjaman bulanan. Jumlah pokok pinjaman adalah 416.000 dan ada cicilan bunga 3,95% per bulan, yaitu 49.000. Jadi total pembayaran 466.081 dan saya perlu bayar tiap tanggal 5. Video ini dibuat pada tanggal 4 September 2023 dan jatuh tempo di 5 Oktober 2023. Jadi sekitar 30-31 hari ya, cukup panjang. Bahkan di pinjaman pertama, saya dapat pinjaman selama lebih dari 38 hari kayaknya ya. Itu jadi udah panjang banget lah, udah top. Dan cicilannya sama, jadi ini mungkin juga jadi salah satu trik untuk kita cek secara berkala agar dapat durasi pinjaman yang paling panjang dengan cicilan yang sama. Lalu, kalau kamu udah sepakat dengan pinjaman Shopee, langsung aja kita klik tanda tangan perjanjian dan kirim. Lanjutkan kalau kita mengajukan hanya untuk kebutuhan sendiri. Jangan dilanjutkan kalau diarahkan oleh orang yang ngaku dari Shopee atau mencoba menukarkan undian atau hadiah kontes. Jadi udah banyak banget modus penipuan online yang menggunakan modus pinjaman online. Penipuan online, pinjaman online. Dan udah aku bahas 5 yang paling terkenal di video ini. Linknya ada di deskripsi. Oke, jangan sampai kamu tertipu ya, karena udah banyak banget nih di kolom komen yang tertipu dengan modus-modus kayak gini. Makanya kamu perlu cerdas ketika nonton. Jangan nonton asal tutorial pinjaman di luar sana yang cuman minjam tapi ternyata nipu gitu ya. Kalau kita bahasnya cuman yang pinjaman legal OJK. Jadi ya unsur penipuannya kayaknya hampir nggak ada ya, kecuali kamu yang pernah ditipu oleh pinjaman legal OJK. Boleh dong komen ceritain gimana ceritanya untuk kita sama-sama nilai apakah kamu ditipu atau mungkin ada istilahnya social engineering. Nanti kita bahas lah di video berikutnya. Oke, kita sekarang fokus lagi nih ke cara pinjam uang di Shopee berkali-kali. Klik lanjutkan, masukkan PIN Shopee Pay, tanda tangan perjanjian, hasil pengajuan pinjaman. Rekening bank sedang diverifikasi dan kita akan lihat berapa lama uang akan cair. Ternyata lama juga ya. Padahal pinjaman kemarin itu cuma dalam waktu kurang dari 10 detik uangnya udah masuk. Soon after. Nah, ternyata yang ini uangnya masuk dalam waktu kurang dari 1 menit. Mungkin karena pinjaman kedua atau mungkin sistemnya sedang sibuk, makanya pencairan lebih lama daripada pinjaman pertama yang cuma 10 detik, bahkan cuma 3 detik kayaknya. Oke, itulah dia caranya pinjam uang tunai di Shopee Pinjam. Dan dari pengalaman itu, kita bisa simpulkan bahwa kita benar bisa pinjam berkali-kali selama limitnya masih ada. Nanti mungkin kita akan coba juga aplikasi-aplikasi lain yang kita udah nobatkan jadi pinjaman terbaik seperti Kredivo, Akulaku, EasyCash, Indodana, lalu ada Pundi, dan mungkin GoPay ya. Nah, apakah benar mereka sesuai klaim gitu ya, jadi aplikasi terbaik yang bisa pinjam berkali-kali selama limitnya masih ada? Karena ini adalah salah satu kondisi yang menurut saya itu jadi nilai plus. Dan ini adalah bukti bahwa Shopee Pinjam bisa pinjam berkali-kali. Nah, buat kamu yang ingin pakai Shopee Pinjam atau nanti kita cobain aplikasi apa, langsung aja di komen dan ceritain nih pengalaman kamu yang udah nyobain di Shopee Pinjam, apakah sama dengan pengalaman saya atau mungkin berbeda. Langsung aja cerita di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu aja video kita pada hari ini. Dan kalau kamu suka dengan videonya, langsung aja kasih like. Dan kamu boleh share video ini kepada teman-teman kamu yang ingin ambil pinjaman online. Kasih tahu mereka ada yang namanya Shopee Pinjam, di mana kita bisa pinjam berkali-kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!